Kenapa sih kita nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad? Karena kita belum kenal siapa itu Nabi Muhammad. Karena tidak akan ada yang namanya cinta kecuali sudah setelah kita kenal. Mungkin Mas Asmi bisa menceritakan sedikit cerita mulia Nabi Muhammad SAW untuk teman-teman semuanya bisa mengenal Nabi Muhammad lebih jauh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma mengimbui atau menambah-nambahkan doang yang sudah disampaikan oleh Mas Akam tadi ya. Ya, di dalam Al-Quran kan sudah disebut juga tadi yang sudah dibawakan oleh Mas Akam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketahuilah bahwa di dalam diri Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Jadi Rasulullah sendiri ini jikalau kebaikan, kalau kata-katanya Mas Hakam yang sering dipakai sama jenengan itu loh, jikalau kebaikan punya rupa itu Rasulullah ini dah rupanya kebaikan. Rasulullah itu sumber kebaikan. Jadi semua kebaikan itu ada di Rasulullah. Dan ya betul kata Mas Hakam, kita tuh nggak bisa cinta sama Kanjeng Nabi kalau kita nggak kenal. Kita lebih cinta sama ya orang-orang Western, orang-orang K-pop, tapi sama Kanjeng Nabi yang merupakan panutan kita yang seharusnya wajib kita cintai, wajib kita teladani, malah gak kenal. Sebenarnya bukan gak kenal orang zaman sekarang ini, gak mau kenal gitu loh. Gak mau kenal ya. Gak mau kenal, enggan mau kenal Kanjeng Nabi. Lebih tertarik sama hal-hal baru yang mungkin gak berfaedah, malah bisa bawa kita ke keburukan, keharuman malahan gitu. Makanya itu mudah-mudahan dengan sesi kita ngebahas Kanjeng Nabi di episode kali ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menambah rikatul qalb kita kepada Rasulullah SAW. Oke, kalau tentang tauladan Kanjeng Nabi itu banyak ya yang jelas. Di sini saya pengen nyebutin beberapa saja. Yang jelas itu Kanjeng Nabi itu turun ke dunia sama Gusti Allah itu diutus untuk makarimah akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah semua gerak-gerik beliau itu, semua yang beliau lakukan, semua yang beliau ucapkan itu disertai dengan akhlak semuanya. Lemah lembut, terus kalau mau berbuat juga pasti berpikir dulu ke depannya kayak gimana. Padahal beliau ini sudah tentu maksum, sudah tentu maksum itu dijaga sama Allah. Tapi beliau juga selalu menjaga diri beliau gitu loh. Enggak mentang-mentang dirinya nabi terus semena-mena gitu, enggak. Beliau itu emang akhlaknya itu terbaik beliau. Terus kan para nabi, para rasul itu pasti dikasih 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini tuh sifat yang mungkin di zaman sekarang itu juga jarang banget dimiliki sama pemuda-pemuda milenial gitu. Terus saya teringat kisahnya Rasulullah itu, akhlaknya Rasulullah pas itu loh. Jadi Rasulullah itu pernah galau gitu kalau bahasa sekarang. Terus ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, kenapa ya Rasulullah gitu. Saya tadi itu di jalan nemu kurma. Satu biji kurma itu diambil sama Rasulullah, terus dimakan sama Kanjeng Nabi. Ya daripada mubazir gitu kan, akhirnya diambil sama Rasulullah. Terus pas nyampe rumah baru kepikiran, ini tadi emang ini tadi itu harta sedekah apa bukan gitu. Rasulullah pasti kepikiran kayak gitu. Kalau kita kan paling ya jangankan kurma, paling barang-barang berharga ya diambil wes, gak mikir gitu. Sengaja diambil malah. Ini Kanjeng Nabi loh yang udah jelas bakal masuk surga, tapi khaufnya beliau ke Allah itu, takutnya beliau ke Allah itu lebih daripada kita. Masya Allah beliau itu. Dan jadi seperti itu ya. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Mari kita sama-sama kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Maulid Habsyi ini banyak diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karangnya Habib Ali Habsyi. Sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat mulianya. Tapi sebelum lanjut ke itu,
Ayo sama-sama kita kenal Rasulullah. Rasulullah ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. 12 Rabiul Awal hari